Wa Hisham Hunaman ibnu Yusuf as-Sun'ani wa huwa thiqah an Ma'mar, dan Ma'mar ibnu Rasid al-Azdi imam dari Imam Az-Zuhri dari Humaid, yang mana Humaid juga rawi yang thiqah, Humaid ibnu Abdurrahman dari Abi Hurairah. Maka ini mutabaah kepada riwayat Ismail dari jalan Abdullah ibnu Muhammad, hadatsana Hisham, hadatsana Ma'mar an Zuhri an Humaid an Abi Hurairah. Wa kadzalika kama qulna, di sana ada juga syahid. Ma makna syahid? Datang dari sahabat yang lain. Dari siapa? Bukan dari Abi Hurairah. Dari sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan ada hadis ya'ti an sahabiyin akhar, selain dari Abi Hurairah juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka sanadnya disebutkan haddatsana Abul Walid, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Uqbata ibni Abdul Ghafir dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang kisahnya sama. Ana rajulan kana qablakum raghasahullahu malan faqala libanihi lamma hudira ay abbin kuntu lakum qalu khaira abbin qala fa ini lam a'mal khairan qat fa idza muttu fa ahriquni summa ishaquni. Maka bakarlah aku, kemudian debunya dijadikan tepung, digiling. Summa daruni, kemudian hamburkanlah aku. Fi yaumin asifin, di saat datang angin yang kencang. Fafa'alu, maka dikumpulkan debu-debunya, kemudian ditebarkan di saat datang angin kencang, angin taufan. Maka orang ini bertabur dari debunya. Maka apakah Allah tidak bisa mengadab? Fajama'allahu jalla wa ala faqala ma hamalaka qala ma khafatuk fatalaqahu birahmatihi. Maka kemudian Allah membangkitkan orang ini kembali dari debu-debunya dan dikatakan, apa yang menyebabkan kamu melaksanakan demikian? Karena rasa takutku kepada kamu wahai Allah. Maka orang ini kemudian dibangkitkan dan diampuni dosanya. Maka inilah dari hadis tentang permasalahan Allah mengampuni dosa orang yang takut kepadanya. Meskipun dia dari Bani Israel, namun kita mengimaninya sekarang dari hadis ini dikarenakan Nabi yang menyampaikan kepada kita. Dan faidah yang agung di dalam ilmu hadis yang kita baca, Imam Al-Bukhari mengeluarkan di dalam Kitab Tauhid hadis dari jalan Ismail ibnu Abi Uwais dari Malik. Kita katakan sanadnya dhaif. Maka kaget, loh kok Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang dhaif? Naam, bisa jadi dhaif di sanad, namun di sanad yang lain menjadi sahih, dan telah datang mutabaah dari sahabat Abi Hurairah dari jalan yang lain, dari Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Musnadi dari Hisham, dan dia As-Sun'ani dari Ma'mar As-Sun'ani dari Az-Zuhri dari Humaid ibn Abdurrahman dari Abi Hurairah. Maka sanadnya sahih. Hada an Abi Hurairah mutaba'ah. Wa hunaka an haditsin akhar an Abi Sa'id Al-Khudri kama dzakarna, seperti kami sebutkan. Maka hadis ini dari sahih Imam Al-Bukhari yang kita baca, meskipun datang dari Ismail ibni Abdillah yang dhaif, namun bisa naik kepada derajat hasan. Bahkan hadis ini sahih dari jalan yang lain. Maka kesimpulannya dari segi pendalilan akidah dan tauhid, hadis ini menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada hambanya, di mana di saat Allah mengumpulkan debu-debu, dikatakan kepada bumi, wahai bumi kumpulkan, dan kepada laut, wahai laut kumpulkan debu-debu itu. Maka setelah dikumpulkan, dibangkitkan, maka dia bangkit. Dikatakan oleh Allah, fama hamalaka ala dzalik, apa yang menyebabkan kamu melaksanakan demikian? Makhafatak ya Rabbana, aku takut kepadamu dari adabmu. Maka Allah menyayangi dia, diampuni dosa-dosanya. Poin pendalilannya, orang ini dalam keadaan diajak bicara oleh Allah. Fama hamalaka andalik, apa yang menyebabkan kamu berbuat demikian? Maka ini sifat berbicara untuk Allah. Maka Allah mempunyai sifat berbicara. Adapun kelompok dari Al-Mu'tazilah dan kelompok dari Al-Asy'ariyah
Maka kelompok Al-Jahmiyah, mereka menafikan sifat-sifat berbicara untuk Allah. Maka kita sebagai hamba Allah mengimani sifat Allah dari mana? Dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Maka tentang sifat Allah berbicara di Al-Quran banyak. Di antaranya wa kallamallahu Musa taklima. Maka Allah berbicara kepada Musa. Dan begitu pun di dalam surat Taubah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang-orang kafir meminta dibacakan Al-Quran, ucapan Allah, bacakanlah sampai mereka mendengar dari ayat-ayat Allah. Dan begitu pun di dalam hadis ini, di mana hadis ini Allah mengatakan kepada Bani Israel, apa yang kamu lakukan? Dia berbicara dengan hambanya, maka inilah yang bisa kita berikan. Dan insya Allah ini yang dihafal. Maka siapa yang suruh berdiri? Talia Siregar. Kum. Itu mikrofon. Berikan mikrofon. Soal indak. Jawab soal. Tutup. Man Syekhul Bukhari. Siapa gurunya Imam Al-Bukhari? Ismail. Ibnu Man? Ibnu Ibrahim? Ibnu Abi Uwais. Mahaluh. Bagaimana kedudukannya? Wa huwa da'if. Hasan. Summa yarwi an man? Syekhuhu man? Siapa gurunya? Al-Imam Malik. Imam Malik gurunya siapa? Man syekhuh? Abi Zinad. Abu Zinad. Siapa namanya? Abdullah bin Zakwan. An gurunya siapa? Al-A'raj. Lalu gurunya siapa? Abi Hurairah. Hasan, jazakallahu khair, Allah barik fiik. Indak ya Abdurrahman. Man sahabiyu hadal hadis? Abi Hurairah. Man tilmiduhu? A'raj. Wa man tilmidu A'raj? Abi Zinad. Wa man tilmid Abi Zinad? Imam Malik. Wa man tilmid Imam Malik? Ismail. Wa man tilmid Ismail? Al-Bukhari. Baik. Hasan. Baqiya ya alladhi sa'ab indak ya Hudzaifah. Ismail ibnu Abi Uwais dhaif. Fa idza qila lana kaif hada Imam Al-Bukhari yarwi hadis dhaif? Madha huwal jawab? Jika ditanya bagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan di hadis ini dhaif dari jalan Ismail, apa jawabnya? Ya akhi takalam Arabi wa Andalusi. Tarjim. Di situ ada riwayat mutaba'ah dan syahid. Mutaba'ah min tariq man? Min tariq haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisham an Ma'mar an Az-Zuhri an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Baik. Wa syahid min sahabi man? Sahabi bas. Sahabi Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, ahsantum, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Begitulah kalau orang belajar, itu yang kita inginkan. Jadi belajar bukan bengong, bukan ngantuk, tidur, terbanting-banting kepalanya. Tidak seperti itu. Tetapi tarkiz, fokus apa yang dipelajari. Maka oleh sebab itu nasihat saya, jika kalian ingin sukses, dan ini bagi yang belajar di university ataupun di senior high school atau di pondok kita, membaca apa yang akan dipelajari, memahami, diartikan kalau bisa. Maka sebelum kalian belajar sudah memahami 20-30%. Kemudian di saat dibahas pelajaran, kalian akan memahami 80-90% dari penjelasan Ustadz. Kemudian setelah itu pulang, jangan dilempar kitab, main bola sampai maghrib. Tidak, murajaah. Maka dari 80% itu penuh menjadi 100. Itulah santri yang berhak untuk mendapatkan bintang. Adapun santri-santri yang belajar di pelajaran aja, duduk dia manggut-manggut, ngantuk, menahan rasa ngantuknya, banting setir, banting kiri kanan, dan begitu pun, atau dia matanya melek, namun mulutnya melompong bagaikan cicak,
ada lalat hap lalu ditangkap, bengong, tidak fokus. Badannya di Darmasraya, di Masjid Mukbil Al-Wadi'i, maka pikirannya ada menerawang di mana-mana. Maka itu juga tidak baik. Maka fokus pelajaran dengan sistem CBSA, cara belajar siswa aktif. Maka kalian sibukkan diri kalian dengan mempelajari ilmu-ilmu ini. Dan insya Allah setahun 2 tahun kalian sudah bisa berbahasa Arab dan sudah mengetahui ilmu hadis, ilmu fikih. Tinggal kalian pergi ke Yaman, dan di Yaman kalian sudah banyak mempunyai bekal. Kalian tinggal talaki dengan para masyayikh, dan insya Allah kalian bisa bergabung di tempat Syekh Nu'man. Di sana ada 400 siswa dan siswi, maka bisa belajar di sana. Dan kalau syukur kalian sekaligus nikah di sana. Maka ada orang dulu dari Yaman, dari Indonesia, pergi ke Yaman beli kartu, beri karcis pesawat 1. Pulang beli 14 pesawat terbang karcis. Siapa dia? Itulah PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.